lagi Anda akan menyaksikan Gapai Kemuliaan in association with Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, haji adalah bagian dari rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim setidak-tidaknya sekali dalam seumur hidup. Ibadah haji juga tak main-main. Sebagai bentuk puncak dari peribadatan seorang hamba, haji dilaksanakan bagi mereka yang mampu baik secara fisik, finansial maupun spiritual. Nah, ibadah ini jelas juga menjadi refleksi atas manifestasi cinta, pengorbanan, serta kesetiaan seorang hamba kepada Robnya. Dan barang siapa yang melaksanakannya dengan penuh kesungguhan, maka Allah Azza wa Jalla akan menjamin dengan kemuliaan, dijauhkan dari kefakiran, bahkan dihadiahi surga terindah. Masya Allah. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat menarik terkait mampu dalam haji. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda dan ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, sehat, afiat, seger, banyak rezeki. Alhamdulillah, amin. Dan pemirsa, kita juga kedatangan tamu istimewa pada episode kali ini yang nanti akan memberikan penjelasan kepada kita terkait seluk-beluk pembiayaan haji. Beliau adalah Bapak Fadlul Imansyah, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Assalamualaikum Pak Fadlul. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir di studio Gapai Kemuliaan. Jadi insya Allah hari ini kita akan belajar ya haji dalam sudut pandang yang lebih komprehensif. Baik dari segi fikih, dari segi syariat, nanti kita juga akan bisa melihat bagaimana kebijakan terhadap pembiayaan haji ya Pak Fadlul ya. Nah, saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik, saya ke Pak Kiai Haris terlebih dahulu. Pak Kiai, bicara soal haji, seringkali kita memahami haji ini adalah puncak peribadatan seorang hamba kepada Robnya. Apa yang menjadi makna sebenarnya yang kemudian membuat ibadah haji ini menjadi sangat istimewa, mungkin dibandingkan ibadah yang lain misalnya sholat, zakat, puasa? Tafadhol Pak Kiai. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, Pak Fadlul, Mbak Mila, dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau dilihat dari kedudukannya, dia adalah rukun Islam. Tetapi karena dia termasuk ibadah yang berwaktu dan adanya hanya 1 tahun sekali. Kalau bagi orang Indonesia itu jauh, biayanya cukup mahal, maka dia punya nilai tersendiri. Sehingga kalau orang pulang haji itu diberi simbol sehingga sebutannya haji. Padahal orang-orang di Mekah itu nggak ada yang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, itu nggak ada. Gitu. Dulu memang di zaman Belanda, ini sebuah label yang sengaja diletakkan bagi orang-orang yang sudah ke sana karena dia tokoh yang mesti mendapatkan perhatian di kalangan Belanda itu. Tetapi kepada pertanyaan Mbak Mila, jadi orang yang melakukan ibadah haji itu karena memang kondisinya seperti itu dan janjinya langsung, balasannya sorga, sehingga orang ada yang berani menjual tanahnya, menjual aset yang dia punya. Karena memang di dalam hukum Islam boleh bagi orang yang ridho hidup di masjid-masjid, hidup di ribat, di asrama, boleh menjual hartanya untuk berangkat haji itu boleh. Walaupun itu dianggapnya mutasyaddid, dianggap memaksakan. Oh, memaksakan, oke. Ya. Jadi boleh ya. Memang kalau di Indonesia memang harus itu tadi ya pengorbanan, bentuk pengorbanan ya. Soal harta juga. Nah, ini menarik mumpung ada Pak Fadlul di sini. Baru saja ya Pak Fadlul ya, pemerintah dan juga Komisi 8 DPR RI mensahkan sudah ketok palu. Artinya biaya haji untuk tahun 2024 ini naik. Nah, kemudian kita masih paham lah, ada kekhawatiran mungkin di kalangan masyarakat yang menyatakan, aduh terus bagaimana? Apakah ini artinya akan semakin memberatkan? Nah, bagaimana kemudian BPKH meluruskan anggapan-anggapan yang mungkin salah kaprah di masyarakat? Silakan Bapak. Ya baik, jadi minggu lalu ya kita sudah mendapatkan keputusan dan ketetapan dari Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yang secara total angkanya adalah 93,4 juta. Ya. Ini memang naik dari tahun sebelumnya yaitu 90 juta. Tapi kalau kita lihat dari angka
pertama kali Kementerian Agama mengusulkan itu sebenarnya angkanya 105 juta. Oke. Jadi jauh ya sebenarnya ya, Betul, marginnya lumayan. betul. Jadi ada negosiasi yang menurut saya ini sangat optimal ya dari Komisi 8 dengan Kementerian Agama, membuat angkanya walaupun naik, tapi naiknya saya rasa hampir kurang lebih sama dengan seperti tingkat inflasi. Ya, jadi 93,4 juta itu sudah paling optimal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diketahui juga oleh pemirsa adalah bahwa biaya haji ini sebenarnya bukan 93 juta yang dibayarkan oleh ini yang penting, betul, calon jemaah ya. haji. Okay. Ya, karena di dalam komposisi 93 juta itu ada biaya yang dibayarkan oleh calon jemaah haji sendiri yang disebut sebagai BP di dalam undang-undangnya. Ya, dan ada nilai manfaat yang merupakan hasil dari investasi pengelolaan oleh BPKH atas dana haji. Jadi tahun ini sudah ditetapkan dari 93 juta itu 60%-nya dibayarkan oleh jamaah haji. Itu sekitar angkanya 56 juta kalau saya tidak salah ya, 50-an juta lah ya. 57, ya. Sementara nilai manfaatnya itu dari BPKH pengelolaan investasinya itu sebesar 37 juta per orang. Ya, 30 juta. Jadi artinya tidak 93 juta yang dibayarkan, tapi 56 juta. Nah, di dalam 56 juta ini juga tidak semerta-merta langsung bayar 56 juta. Karena sebenarnya di dalam 56 juta itu ada yang disebut sebagai setoran awal. Yang kita biasa mendaftar di awal ya Pak? Betul. Itu angkanya 25 juta. Betul. Jadi total yang dibayarkan 56 dikurang dengan 25 juta itu sekitar 31 juta. Dan di luar dari nilai manfaat yang dibayarkan sebagai 37 juta tadi, sebenarnya ada nilai manfaat dari setiap jamaah haji sebesar sekitar 2 jutaan. Ya, karena setiap jamaah haji setiap tahun itu dari hasil investasinya kita sebarluaskan hasil investasinya per tahun per rekening virtual account. Oh, per rekening ya? Per rekening. Jadi per jamaah ya bisa dikatakan begitu ya? Per jamaah gitu. Nah itu kira-kira sekitar 2 jutaan. Artinya yang dibayarkan tuh bukan 56 dikurangi 31, tapi dikurangi lagi dengan nilai manfaat tadi itu, ya? 2 juta. Kisarannya seperti itu. Iya. Ini menarik. Jadi perlu di-highlight lagi bahwa yang dibayarkan oleh masing-masing calon jemaah itu bukan tadi ya Pak ya, 56 tadi ya. Atau 97. Atau 93 tadi ya. Tapi sudah dikurangi dengan setoran awal. Betul. Pendaftaran ya sekitar 25 juta. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya kegelisahan. Aduh jangan bayar 93 kan berat begitu ya Pak Kiai. Angkanya besar. Angkanya besar. Nah bicara soal mampu, sebenarnya kan juga kita sering mendengar ya Pak Kiai ya, kalau misalnya ibadah haji itu bagi mereka yang mampu. Nah sebenarnya mampu seperti apa kalau kita mendefinisikan mampu dalam konteks perspektif Islam Pak Kiai? Apakah dia memang ya itu tadi mampu dari segi harta, kalau misalnya kemudian, kan kalau kita melihat ya kadang-kadang haji itu kan bukan soal mampu nggak mampu, tapi undangan. Ada yang hanya pekerjaannya, kita sangka ini kayaknya nggak mungkin kalau berangkat haji, tapi Allah mudahkan. Jadi konteks kita memahami mampu itu seperti apa? Baik, Mbak Mila dan para pemirsa, istito'ah mampu itu ada beberapa kriteria. Pertama, mampu dari sisi fisiknya. Yang kedua, dari sisi pembiayaan. Ini jadi kalau Haji Abidin ya ini nggak masuk berarti ya atas biaya dinas. Kemudian ada hubungan langsung yang tidak bermasalah, artinya tidak dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan minus kendaraan kurang. Apabila 3 hal ini sudah terpenuhi maka dia dihukumnya mampu. Ya. Oke. Pak Fadlul, nah bicara tadi soal nilai manfaat, ini yang juga perlu dipahami bahwa BPKH itu kan memiliki tanggung jawab juga untuk mengelola dana dari para jemaah yang sudah mendaftar untuk kemudian dikembangkan. Nah kadang-kadang mungkin kita belum paham, sebenarnya pengembangannya ini dalam bentuk apa saja, Pak Fadlul, bisa jelaskan? Jadi saat ini kita mengelola sekitar 167 triliun rupiah dari total dana kelolaan yang terdiri dari setoran awal jamaah, kemudian juga nilai manfaat. Ya, jadi kalau kita ditanya komposisi portofolio investasinya, kalau dalam bahasa keuangan, saat ini kita 70% itu masuk ke dalam investasi instrumen yang disebut sebagai SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Ya,
Jadi insya Allah sampai saat ini kalau bahasa teknisnya namanya sovereign risk, resikonya resiko negara lah. Oke. Gitu ya. Jadi negara akan menanggung begitu ya? Dijamin oleh negara. Karena nggak mungkin SBSN nggak dijamin negara, nggak mungkin. Itu yang pertama. Sisanya sekitar 25%-an itu kita tempatkan di dalam penempatan deposito. Gitu ya. Mohon maaf tadi 75% dalam bentuk SBSN, 25% di dalam bentuk penempatan deposito di perbankan syariah di seluruh Indonesia. Ada porsi kecil sekitar 3%-an kurang di dalam 25% tadi gitu ya. Itu yang kita tempatkan ke dalam beberapa instrumen lainnya, tapi relatif lebih kecil dan resikonya juga lebih aman lah gitu. Jadi artinya itu yang kita lakukan semata-mata untuk menjaga faktor risiko yang relatif terjaga, namun tidak menghindarkan juga dari pencapaian hasil investasi yang optimal. Gitu. Itu yang kita lakukan saat ini. Oke, dan dari hasil itu kemudian yang juga sebagian ya, membantu lah bahasanya begitu ya Pak ya, digunakan subsidi untuk itu tadi, membantu pembiayaan jemaah haji juga ya. Betul. Ini menarik sekali, tapi kita harus jeda dulu Bapak-Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mampu Dalam Haji. Kita lanjutkan pembahasan kita ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, itu tadi ya, istilahnya kan berhaji bila mampu. Nah misalnya nih sampai dengan keberangkatan, ada calon jemaah yang sudah mendaftar, tapi qadarullahnya pada saat mau berangkat ternyata ya secara finansial nggak mampu. Bagaimana kemudian secara hukum, fikihnya? Apakah memang itu menggugurkan kewajiban hajinya atau seperti apa Pak Kiai? Iya, ada dua kemungkinan. Kalau memang dia mengambil yang asal, maka dia jatuh pada posisi dia dianggapnya tidak mampu. Jadi tidak berkewajiban, bahkan kalau dia mau berkesempatan masih tetap jangan diambil, barangkali tahun besok dia bisa melunasinya. Tetapi kalau dia mau ambil juga secara syariat boleh, karena pada saat itu dia hukumnya tidak mampu. Tetapi kan ada beberapa lembaga keuangan yang umpamanya yang memberikan dana talangan, pinjaman dan lain sebagainya. Pada asalnya itu mubah hukumnya. Pada dasarnya mubah, artinya al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya setiap sesuatu itu hukumnya boleh. Ketika tidak ada yang mengaturnya maka boleh-boleh saja. Syaratnya asetnya dia lebih besar dari pinjamannya. Umpamanya tadi seperti Pak Badul bilang kurang lebih 30 umpamanya kan. 30, sekian. Sementara dia punya rumah, dia punya kendaraan, nah itu nggak apa-apa, boleh. Jadi dua boleh pilihannya. Pak Fadlul, ini menarik juga soal asumsi yang dikeluarkan oleh BPKH terkait ini tadi ya, subsidi ya untuk calon jemaah yang akan berangkat di tahun 2024. Asumsinya berapa? Berapa besar anggaran yang dikeluarkan Pak oleh BPKH? Untuk keberangkatan di tahun depan ya, 2024 Masehi, itu kita mengeluarkan angka 8,2 triliun nilai manfaat yang digelontorkan untuk keberangkatan haji bagi orang yang berangkat dapat porsi di 2024. Jadi ya lumayan besar ya, besar sekali ya. Kalau untuk profitnya sebenarnya Pak, dari nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH, setiap tahunnya angkanya bisa berapa Pak? Setahun dari 167 triliun itu kita mengelola menghasilkan sekitar 10 triliunan. 10 triliun. Diproyeksikan di akhir tahun ini kita mengelola sekitar hampir 11 triliun hasil investasinya. Oke, jadi 8 triliunnya ya kurang lebih dipakai untuk tadi ya, untuk menggelontorkan untuk Pak. Ini yang juga kemudian menjadi pertanyaan. Ini kan disahkannya bulan November ya. Artinya apakah kita harus nunggu dulu keluar misalnya keputusan presiden atau jamaah ini juga sudah mulai bisa sebenarnya bahasanya membayar atau mencicil seperti apa? Jadi memang kenapa keputusan atas penetapan BPIH ini dilakukan lebih cepat daripada sepanjang sejarah. Kalau saya bisa bicara. Karena pertama, melihat dari tahun lalu, kalau pada saat calon jemaah haji harus membayar kurang lebih 1-2 bulan sebelum keberangkatan,
banyak yang keteteran. Tuh, berat ya. Iya, tahun lalu kan sekitar 25 jutaan ya untuk orang yang dapat antrian di 2023. Nah, sekarang kan kita sudah paham bahwa untuk menjaga sustainabilitas keuangan haji, maka agak besar sedikit ada kenaikan lah. Tapi ini kenaikannya kan tujuannya sebenarnya untuk menjaga supaya pemirsa juga tahu yang kita gelontorkan itu sebenarnya untuk yang 240.000 yang berangkat. Iya, karena kan ada kenaikan dari 220.000 menjadi 240.000. Tapi sebenarnya yang menunggu kan ada 5,2 juta jemaah reguler. 5,2 juta, betul. Jadi kan sebenarnya kita kalau kita mau lihat, ini kita mau kasih ke siapa nih hasil investasi yang 11 triliun tadi kita sampaikan gitu kan. Nah itulah makanya kenapa kemudian kita tetapkan, sebenarnya Komisi 8 DPR RI dengan Kemenak itu menetapkan kalau bisa diputuskan sebelum tahun ini berakhir. Makanya kenapa di akhir November, di awal Desember kemarin sudah ditetapkan mengenai BPIH tersebut. Tujuannya adalah supaya ada keleluasaan bagi calon jemaah haji untuk yang 28 sampai 29 juta itu dicicil sampai dengan keberangkatan haji. Jadi kalau kita hitung, berarti kan ditetapkan misalnya kemarin nih awal Desember ya, berarti akhir Desember dia bisa nyicil. Januari, Februari, Maret, April. Anggaplah berangkatnya April akhir atau Mei awal gitu ya. Maka mereka bisa cicil selama 5 bulan. 5 bulan. Jadi kalau dibagi rata misalnya asumsi 30 juta tadi, dibagi 5 bulan kan 6 juta per bulan. Dan sebenarnya nggak saklek 6 juta per bulan juga. Mereka punya 10 juta, mereka bayar 10 juta. Dan mereka bayar 5 juta, mereka bayar 5 juta. Dan itu sudah ditetapkan tidak harus menunggu kepres mengenai BPIH keluar dulu. Karena kemarin itu tahun lalu, itu kenapa waktunya tinggal 1 atau 2 bulan? Karena kepresnya nggak keluar. Oke, jadi belajar juga dari pengalaman ya Pak iya, ya? Oke, karena kan butuh untuk presiden tanda tangan kan butuh waktu kan. Betul. Ada kajian segala macam sampai beliau tanda tangan kan gitu ya. Jadi akhirnya keputusannya yang penting sudah ditetapkan di DPR, calon jemaah haji bisa langsung melakukan eksekusi untuk setoran. Karena setiap calon jemaah haji itu punya rekening virtual account masing-masing kan per jamaah. Jadi pas sudah dengar begini, mereka langsung setor berapapun, itu untuk mengurangi beban mereka pada saat keberangkatan nanti. Oke, Masya Allah. Jadi sudah mulai bisa nih nyicil, ya kan? Menarik. Kalau bicara soal haji ya, yang juga menjadi perhatian kita gitu ya, saya juga sudah daftar Pak Kiai, Pak Fadlul, antriannya luar biasa kan? Karena mungkin ya kita termasuk salah satu jamaah haji terbesar juga ya di dunia gitu. Pak Kiai, ada mungkin pesan nggak? Karena kadang-kadang tuh mau berangkat tuh ya Allah gitu, masih ada waktu nggak gitu, umur kita nyampe nggak, karena antriannya kan luar biasa. Saya baca itu dari 11 tahun yang paling singkat, itu sampai dengan 47 tahun. Iya, betul. Bagaimana kemudian kita ini yang masih dalam masa tunggu Pak Kiai, kita semangat ya kan, melihat ya realita bahwa haji ini memang harus ya penuh kesabaran gitu, dengan masa tunggu yang luar biasa panjang ini. Bagaimana Pak Kiai? Iya, konsep Al-Quran mengatakan faiza farogta fansop. Apabila kau sudah melakukan ritual harian, ibadah harian, maka kau berencana, kau membuat perencanaan. Nah, kan kalau disuruh berencana kan nggak perlu berhasil. Karena hasil itu urusan Tuhan gitu. Nah, oleh karena itu dia pengen berangkat haji, niatnya yang nggak boleh terputus. Kemudian dia sudah menabung. Persoalan berangkat atau tidak berangkat, maka dia kalau dia umurnya tidak cukup umpamanya, maka dia sudah mendapatkan pahala haji. Masya Allah. Karena setiap tahun itu tidak semua yang terbaik melakukan ibadah haji orangnya di Mekah. Dalam satu riwayat hadis itu yang terbaik berangkat haji pada tahun itu orang itu nggak berangkat. Karena ketika mau berangkat sudah menyediakan ontar segala macam, tetangganya memerlukan dana, maka uangnya diberikan. Dalam dialog dikatakan dialah tahun ini yang hajinya terbaik. Jadi lakukan saja ikhtiar ya, manajemennya yang diatur semaksimal menurut kapasitas kemanusiaan, sudah, selebihnya fa'amruhu mufawwadun ilallah. Betul, Masya Allah. Jadi itu tadi ya, kalau urusan pahala, urusan berangkat atau tidak itu sudah sepenuhnya kuasa Allah dan di luar kontrol manusia. Yang penting tadi kita ikhtiar, nabung. Saya ingat salah satu slogannya BPKH juga, berangkat haji tidak perlu nunggu tua ya Pak ya. Jadi selagi ada kesempatan masih muda, kita nabung dan kita setor gitu ya.
Haji Jadi, selagi muda. Haji selagi muda, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita Amin. untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Nah, bicara soal haji juga, Pak Fadlul. Tadi masa tunggunya sedemikian panjang. Bagaimana kemudian mungkin pemerintah ya dan negara melihat hal ini? Karena ini kan juga pasti menjadi problem. Apa mungkin solusi-solusi yang sudah dilakukan atau mungkin upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah ya dan juga mungkin DPR RI untuk kemudian bisa mengatasi atau setidaknya mengantisipasi antrian yang luar biasa panjang ini? Jadi kalau kita lihat dari antrian saat ini, tadi kami sampaikan ada 5,2 juta jemaah menunggu. Betul. Rata-rata kita punya kuota itu 220.000. 220.000. Jadi kalau dibagi 5,2 dibagi 220 ya sekitar kurang lebih sekitar 25, 26, Iya. 27 tahun lah. DKI ya, sekitar Iya. 25 tahun. Tapi sebenarnya di Insya Allah. Sulawesi Selatan itu ada yang menunggu tadi sempat Mbak Mila sampaikan 47 tahun. Iya, betul. Di Bantaeng kalau saya baca. Betul, Iya. di Bantaeng 47 tahun. Nah itu satu hal yang memang menjadi tantangan ke depannya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat dari sisi perspektif ekonomi, kemampuan dari masyarakat Indonesia, sebenarnya antrean ini menunjukkan bahwa Iya. masyarakat Indonesia itu mampu sebenarnya untuk bayar 25 juta. Atau dimampukan untuk itu. Betul, betul. Jadi sehingga ekonomi kita sebenarnya secara umum memang ada peningkatan dengan cara melihatnya yang paling kasat mata adalah 25 juta itu Iya. buat orang Indonesia nggak ada isu kan gitu. Namun kemudian balik lagi kalau kita lihat apa upaya dari pemerintah, saya rasa salah satunya adalah meminta ada kenaikan kuota tadi. Betul. Jadi selama ini 220.000, sekarang tambah 20.000. Sebenarnya tahun lalu tuh tambah 8.000. Jadi sudah ada upaya-upaya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari visi Saudi 2030, itu memang mereka menaikkan dengan target jemaah haji itu biasanya cuma 2 juta, itu di 2030 tuh targetnya 5 juta. Oh, Subhanallah. Nah, jadi artinya sebenarnya secara proporsional Linear. bangsa Indonesia juga pasti akan ada iya, kenaikan mudah-mudahan. kuota. Betul, betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan ya, tapi kita kan lihat kondisinya seperti Iya, apa. iya. Karena mereka juga punya hitungan per mil itu per negara itu kuotanya berapa. Iya. Dari Saudi memang sudah menetapkan seperti itu. Tapi balik lagi, Saudinya sedang membangun infrastruktur Iya. untuk menjadi 5 juta tadi. Nanti pelan-pelan kalau sudah infrastrukturnya sudah berjalan dan sudah selesai, 5 juta tercapai, otomatis Mudah-mudahan kita juga nambah ya Iya. kuotanya. Amin. Jadi Mbak nunggunya Mila, nggak perlu lama-lama. Gimana Pak Kiai? Ada yang penting nih Bu, minta ke Pak Fadlul. Kalau yang di Bantaeng 40 tahunan 47, ya, iya. 48 tahun. 48 tahun. Kan kalau dia lahir langsung didaftarin itu, jadi nanti pas umur 48 itu umur berapa tahun? Nah, kita bisa jadi mendaftar? sebenarnya sekarang Kementerian Agama sudah memutuskan untuk bisa Daftar. mendaftar itu umur 12 tahun, Pak. Oh, 12. Jadi ya tinggal dikurang-kurangin aja. Iya. Tapi saya setuju dengan, pokoknya kita harus ikhtiar selagi bisa. Iya. Masalah nanti insya Allah mudahkan. Iya. Amin. Kan ibadah haji undangan ya Pak Kiai. Iya. Masya Allah. Aduh, jadi nggak sabar ya Allah, mudah-mudahan lancar ini ya perjalanannya ya dan proses ibadah haji 2024. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mampu Dalam Haji. Pak Kiai, haji itu kan tadi betul ya, ada manifestasinya macam-macam. Kecintaan kita sama Allah, kemudian kita juga pengorbanan fisik, materi, spiritual, macam-macam di situ. Allah janjikan apa sih sebenarnya Pak Kiai untuk kita yang ikhtiar semaksimal mungkin untuk bisa berangkat haji? Iya, baik para pemirsa. Ada 2 ibadah yang diberi jaminan. Pertama menikah. Menikah itu nggak usah takut. Iya. Ini buat yang jomblo-jomblo yang hadir bersama kita di pagi hari ini. Masih fresh, kita bangun tidur habis sholat subuh. Nah, jangan khawatir. Karena sesungguhnya nanti dengan menikah itu
rekening yang tadinya terpisah itu menjadi satu. Dan itu menjadi sebuah potensi yang luar biasa. Jadi ada tambahan mauna pada saat orang itu ngikat janji. Ya, jadi kalau dia rata-ratanya 40% mamanya, maka dia bisa dinaikkan dari lantaran dia punya tanggung jawab. Yang tadi dia tidak punya gelas 2, piring 2, sendok 2, sampai punya rumah 2, mobil 2. Jadi porsi rezekinya juga nambah, Ya, gitu ya. itu yang pertama. Yang kedua haji. Oke, Masya Allah. Kalau pengen kaya, ya tinggalkan keduniaan itu, hadapkan ke hadirat Allah dalam memilih untuk menjadi duyufur rahman. Ini nggak bisa, berapa banyak orang yang kaya, dia nggak diberi kesempatan sama Allah. Bahkan dulu pada sistem masih haji yang masih lama, sistem syekh dan lain sebagainya, ada petugas haji itu ketika meninggal, istrinya minta agar suaminya dibadalkan haji. Jadi mau puluhan tahun ngurus haji tapi tidak melakukan ibadah haji gitu. Itu terjadi dan itu kisah nyata. Dan ternyata belum lama ini juga terjadi juga. Nah, oleh karena itu Allah akan lihat seberapa besar sih keinginan kita, himmahnya mau melakukan ibadah haji. Semakin tinggi himmah itu melakukan haji, wujudkan saja. Ya, tadi kita di sela-sela ada anjuran Pak Fadlun, itu bagus. Idenya Pak Fadlun ini bagaimana kalau orang yang masih mau menikah itu kan mas kawin itu emas diganti jadi kotum haji gitu. Program haji, subhanallah, saya setuju banget. Saya setuju banget itu. Karena memang waktunya temponya lama, maka bisa mengumpul. Dan yakin, insya Allah dua-duanya bisa berangkat. Masya Allah. Amin, dua-duanya amin, bisa berangkat dan tercukupi itu. Karena memang dua ibadah ini, dua ibadah yang asyik. Ya, tidak ada nggak enaknya, dua-duanya mengasyikkan gitu. Oke, nah bicara soal tadi ya, sudah nyerempet-nyerempet, mungkin ada tips dan kiat-kiat ya dari Pak Fadlut kepada kami mungkin generasi muda. Bagaimana sebenarnya kita kadang-kadang gini, aduh kalau saya punya duit gitu, sayang kalau mau setor haji gitu ya. Saya masih punya kebutuhan ini, kebutuhan. Jadi kadang tuh kebutuhan kita terdistraksi bukan pada hal-hal yang penting. Nah bagaimana kita kemudian harus itu tadi, meluruskan mindset lagi bahwa daftar haji itu juga penting dilakukan pada saat muda. Jadi merujuk pada pengalaman beberapa sahabat, termasuk juga pengalaman saya secara pribadi, bahwa ternyata pada saat seseorang mendaftar haji, ini baru mendaftar ya, belum berangkat ya, baru mendaftar haji, diniatkan haji, itu ternyata pintu rezeki, pintu karir itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kesalahan mungkin yang kita selama ini lakukan, termasuk saya, adalah kita ngejar dulu punya mobil baru, Pak. Setelah kawin tuh punya mobil baru, punya rumah, kemudian baru punya yang baru mikirin pendidikan anak segala macam. Itu menurut saya haji tuh kadang paling terakhir gitu ya. Udah pensiun. Udah betul. Coba bayangkan 56 tahun baru daftar haji. Sementara waktu tunggu 30 tahun. 86 tahun sampai di Mekah gimana ceritanya, Pak? Pak Kiai kan? Jadi itulah makanya kenapa kita mengkampanyekan haji selagi muda. Itu tujuannya adalah supaya nanti mereka setelah mereka selesai kuliah, mereka kerja, yang pertama kali dia lakukan adalah mengumpul dana untuk 25 juta setoran awal. Sehingga pada saat 30 tahun menunggu, umur 55 tahun, mereka sudah siap secara mental, fisik. Karena kadang-kadang anak muda kan mikirnya gini ya, aduh belum ada panggilan nih, belum siap nih, masih harus ini segala macam kan gitu ya. Nah itu alasan ya. Mencari alasan. Kalau menurut saya, karena mereka tidak punya pengetahuan mengenai pengalaman orang-orang yang menikah kemudian langsung naik haji. Oleh karena itu, mungkin ya tadi yang Pak Kiai tadi sampaikan, sebenarnya pada saat mau menikah itu kita ubah mindsetnya, bukan seperangkat alat sholat. Karena 25 juta toh banyak yang ngantri kan. Jadi artinya orang tuanya pun mampu kan Pak Kiai ya. Jadi orang tuanya aja kasih misalnya bantuan setoran awal haji untuk mas kawinnya. Insya Allah berkah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, pintu rezeki dibuka dari yang kita tidak sangka-sangka. Betul, setuju. Jadi itu tadi ya, saya juga jadi belajar ya, harusnya memang kita sudah mempersiapkan betul.
dan memasukkan sebenarnya kebutuhan untuk mendaftar haji itu menjadi salah satu prioritas utama. Iya. Nah, Pak Fadul, ini menarik. Bicara soal pengawasan ya, ini juga penting saya rasa untuk diketahui oleh publik. Kan dana yang dikelola BPKH ini kan luar biasa besar ya. Bagaimana kemudian sistem auditnya, pengawasannya seperti apa? Baik, jadi hingga saat ini sebagai informasi pengelolaan dana haji yang dibentuk dari tahun 2017 BPKH-nya ya, BPKH-nya. berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014, kita sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK. Ya, jadi alhamdulillah semuanya transparan, akuntabel, dan kita punya integritas masing-masing. Karena kita tuh takut, Mbak Mila, betul. mau ngapa-ngapa ini dana haji Pak Kiai. Dana haji Iya gitu kan? Ya. Kaitannya itu dunia akhirat soalnya. Iya gitu. Jadi Betul, kita Pak. nggak berani gitu untuk iya. melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa lembaga negara yang mengawasi juga banyak gitu. Jadi artinya dari mulai OJK, KPK, BPKP segala macam, karena kita kan lembaga negara ya. Iya, betul. Jadi kita otomatis semua orang concern dengan pengelolaan dana haji ini. Di luar dari beberapa pejabat negara yang lain menyampaikan, saya murni, kebanyakan pejabat kan umurnya sudah senior ya Pak ya. Oke, jadi mereka melihat saya ingin mengawasi dana haji ini bukan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan pahala bagi saya. Investasi katanya. akhirat. Investasi akhirat gitu. Nah itu yang paling Dan itu yang tidak Keren, tergantikan kan? Iya, Nggak bisa dilihat dari sudut pandang materi dunia ya. Iya. Oke, Masya Allah. Terakhir nih kepada Pak Kiai, closing statement, pesan-pesan bagi kita nih, yang supaya kita juga makin semangat, kita ibadahnya semangat, meningkatkan iman dan takwa, tapi di sisi lain juga ikhtiar untuk mengumpulkan rezeki dan nabung ini juga semakin gigih. Ini apa? Ya, saya cuma ingin mengulang apa yang telah saya sampaikan. Kalau 5 rukun Islam, 4 sudah kita lakukan, sisa 1. Dan tempatnya jauh kan kita cuma suruh ikhtiar, suruh nabung. Suruh niat kemudian nabung. Maka kalau kita sudah melakukan niat dan nabung itu sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah nggak ada kewajiban apa-apa lagi. Dan biasanya keberkahan dari niat, karena memang innamal a'malu binniyat, dia di situ udah jadi support niat itu. Itu yang membawa keberkahan dia memenuhinya. Aneh memang kadang-kadang dia nggak bisa memenuhinya, tetapi ada jalan lain yang memenuhinya. Entah ini dan itu, seperti umpamanya tukang bakso. Mana ada kepikirannya dia bisa berangkat, tapi dia bilang Pak Ustadznya suruh nabung, maka di kentongan itu rumahnya dibolongin, dia nabung gitu. Orang kaya bilang, siapa yang masuk subuh 3 hari berturut-turut, masuk subuh duluan, maka saya berangkatkan haji. Kan kalau ini berapa lama, tapi dia tetap melakukannya. Ternyata dia 3 hari berturut-turut, maka diminta KTP-nya, maka dia dipeluk itu tiang rumah itu. Ya kentongannya Allah. itu ya. Kentongannya luar biasa. Betul, rezeki. Cuma 2 aja, niat sama nabung. Sangka-sangka, Masya Allah. Selesai. Pak Fadul, terakhir, mungkin apa pesan-pesan yang ingin disampaikan buat kita generasi muda juga, buat nanti para calon jemaah yang akan berangkat tahun depan, apa yang perlu juga diperhatikan? Kalau dari calon jemaah yang akan berangkat di tahun depan, yang pasti yang harus dikuatkan adalah fisik ya. Dari sekarang, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama, secara temperatur di sana juga kan di atas 40 derajat. Kecuali nanti mungkin kalau hajinya sudah mulai bulan Januari itulah cerita ya. Tapi apapun itu fisik tetap harus kuat. Kemudian yang ditinggalkan keluarga juga kan harus dikuatkan secara keuangan maupun mentalnya. Itu untuk yang berangkat. Tapi untuk yang generasi Gen Z sekarang ya, bukan milenial lagi ya. Milenial saya, kalau Gen Z lebih muda. Saya juga milenial juga. Berarti kita masih sepantar. Nah kalau Gen Z, saya menyarankan, karena ini kan ya alhamdulillah, kita kan karena hidup lebih lama aja ya Pak Ustadz ya. Jadi kita punya pengalaman yang harus kita turunkan untuk menjadi pesan buat adik-adik dan anak-anak kita lah gitu. Jangan lupa pada saat masuk setelah selesai bahkan setelah selesai kuliah, itu kan mikirnya aduh mau kerja di mana segala macam. Coba dimulai diniatkan dalam hati, saya mau kerja, ya Allah saya mau kerja supaya saya bisa menabung haji. Subhanallah. Nah, jadi insya Allah pada saat baru begitu aja, tiba-tiba kerjaannya dapat. Iya, betul. Terus kemudian benar-benar dilakukan.
niat itu, dan insya Allah pada saat setelah dilakukan, niatnya karirnya bagus, Amin. keluarganya sakinah, ya kan, kemudian masa depannya juga cerah, dan yang paling penting nih Pak Kiai untuk bangsa ini ya. Ya. Kalau bayangkan 25 anak-anak umur 25 tahun punya niat haji, Iya. bagaimana prospek dari moral bangsa ini ke Iya, depan? Masya Allah, betul. Itu lebih luar Jadi biasa lagi. mentalnya tuh bisa terlihat ya. Iya. Mental generasi muda itu dari situ deh. Iya, betul. Kalau ada kenaikan yang mendaftar gitu ya, Iya. apalagi di anak-anak muda, wah itu berarti indikator yang positif. Betul, Indonesia emas pasti Oh, tercapai. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Setuju. Setuju, saya juga setuju. Jadi saya mau ikut mengkampanyekan Iya. kepada mungkin adik-adik ya, untuk itu tadi, berangkat haji selagi muda, Iya. segera menabung, dan insya Allah Allah akan mudahkan sampai ke Tanah Suci. Masya Amin, Allah. amin. Pak Kiai, terima kasih ilmunya hari Sama-sama. ini. Pak Fadul, terima kasih sudah Sama-sama. mampir. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, sharing-sharing lagi ya Pak ya. Boleh, boleh. Banyak sekali insight yang kami dapatkan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita bersama untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Mladia Rahma, Kiai Haji Haris Hakam, dan Bapak Fadlul Iman Syah pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Gapai Kemuliaan in association with